Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran bimbingan dan konseling yang ke-7 dengan saya Wika Ardiani, NIM 20201432221 dari kelas 5F PGSD Universitas PGRI Palembang, mata kuliah bimbingan dan konseling SD, dosen pengampu Miss Endang Sustioni MPD. Pada video pembelajaran yang ke-7 ini, kita akan membahas tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Ada 4 materi yang akan dibahas di sini. Yang pertama, ruang lingkup dan bidang pelayanan. Yang kedua, fungsi, prinsip, dan azas. Yang ketiga, jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Yang keempat adalah program layanan bimbingan konseling. Baiklah, seperti biasanya, mari kita bahas satu persatu. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama, ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup BK di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, belajar, dan bimbingan karir. Adapun yang A, bidang bimbingan sosial. Dalam bimbingan pribadi, membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, dalam bimbingan sosial, membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan budi pengerti luhur dan tanggung jawab dan lain-lainnya. B. Bidang bimbingan belajar. Bidang dalam bimbingan belajar membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar serta melanjutkan pendidikan yang akan lebih tinggi. C. Itu ada bidang bimbingan karir. Ini bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu secara tertentu telah membekali dirinya supaya siap memangku jabatan dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ia dapatkan. D. Bidang bimbingan keluarga membantu individu yang akan berkeluarga dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir itu E. Bidang bimbingan kehidupan beragama, tanggung jawab atas arah dan aktivitas keagamaan anak pada taraf perkembangan itu di tangan kita atau tangan orang tua. Kita harus membantu membimbingnya dan memberitahu orang tuanya bagaimana pembimbingan ketakwaan hidup beragama. Kita telah memasuki materi yang kedua, fungsi, prinsip, dan azas. Adapun fungsi dan tujuan layanan bimbingan konseling. 1. Perluasan pemahaman diri dan lingkungan. 2. Pendorong pertumbuhan dan perkembangan. 3. Proses penyesuaian diri dan perkembangan. 4. Penyaluran pilihan pendidikan perjalanan karir. 5. Solusi atau masalah. 6. Perbaikan dan penyembuhan. 7. Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif. 8. Pengembangan potensi diri secara optimal. Adapun prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, fokus pada individu yang sedang dibimbing. Yang kedua, memberikan bantuan. Ketiga, bimbingan berkaitan dengan sikap dan perilaku individu. Yang keempat, upaya memberi bantuan secara fleksibel. Yang kelima, program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Adapun azas-azas bimbingan dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan sesuai kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua, keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi. Yang ketiga, kesukarelaan dalam mengikuti layanan. Yang keempat, keaktifan dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang keenam, kekinian dalam penyelesaian masalah. Yang ketujuh, keterpaduan. Yang kedelapan, keharmonisan. Yang kesepuluh, ahli tangan. Yang kesembilan, ahli tangan. Yang kesepuluh, Tut Wuri Handayani. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, jenis-jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan.
Ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama, jenis layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan penugasan konten. Yang keenam, layanan konseling perorangan. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Yang kesepuluh, layanan media. Baiklah, sebelumnya saya sudah menjelaskan secara rinci jenis-jenis bimbingan layanan bimbingan konseling pada video pembelajaran yang kelima. Untuk video pembelajaran yang kelima, nanti akan saya cantumkan di deskripsi di bawah ini. Baiklah, adapun kegiatan pendukung BK. Ada 6 kegiatan. Yang pertama, aplikasi instrumental merupakan kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa. Yang kedua adalah himpunan data. Data yang sudah dikumpulkan baik melalui tes atau non-tes perlu disimpan di dalam data atau dikenal dengan cumulative record. Yang ketiga adalah konferensi kasus, membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan kemudahan bagi memecahkan permasalahan siswa. Yang keempat ada alih tangan, kegiatan pendorong BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalahnya yang dihadapi oleh siswa. Yang kelima adalah tampilan kepustakaan, membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka karena pustaka itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, iklan, film, dan lain sebagainya. Adapun format layanan bimbingan dan konseling, yang pertama itu 1. Klasikal, berfungsi untuk pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan dengan upaya secara spesifik diarahkan pada proses tanpa mengenal perbedaan gender, ras, agama, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, kelompok, melayani sejumlah siswa melalui suasana kelompok. Tujuannya, adanya format ialah membantu pencapaian yang optimal. Yang ketiga, individu. Format ini membantu dan melayani siswa secara perorangan. Yang keempat, format lapangan, membantu kepentingan kliennya di luar kelas atau di lapangan. Yang kelima, ada jarak jauh, membantu melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat atau sarana elektronik. Sarana elektronik yang bisa kita gunakan adalah WhatsApp, email, video call, dan lain sebagainya. Nah, kita memasuki materi yang terakhir, materi yang keempat, program layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah pelayanan dasar, kedua pelayanan responsif, yang ketiga pelayanan perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem. Program layanan bimbingan dan konseling sudah saya jelaskan di video pembelajaran yang kelima. Untuk lebih lanjut nanti saya akan taruh link di deskripsi di bawah ini. Baiklah, itulah video tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.